Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Jumat 25 November 2022 dalam Pekan Biasa yang ke-34. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bacaan dari Lukas pasal 21 ayat 29 sampai dengan 33. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa menyertai kami. Semoga hari ini kami dapat membalas kasih-Mu melalui tingkah laku dan tugas yang kami lakukan. Bimbinglah dan tuntunlah di saat yang sulit yang harus kami hadapi. Semoga sabda-Mu hari ini memberi peneguhan untuk bangkit dan mewartakannya dalam kehidupan nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja yang terkasih, seorang motivator rohani terkenal yang bernama Nick Vujicic dalam suatu wawancara mengenai pandangannya tentang generasi muda zaman sekarang mengatakan bahwa kehidupan kaum muda tergantung pada di mana mereka meletakkan rasa amannya. Jika manusia menaruh rasa amannya pada hal-hal yang bersifat sementara, seperti narkoba, pergaulan bebas, atau kekayaan materi, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya juga sementara. Sebaliknya, jika manusia meletakkan rasa amannya pada hal-hal yang abadi, maka kebahagiaan hidup juga akan bertahan lama. Manusia sering mencari pemenuhan kekosongan hidupnya pada hal-hal yang sementara, yang pada akhirnya menyebabkan kecanduan dan depresi. Nick mengatakan bahwa hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan hidup manusia. Adik-adik yang terkasih, bacaan-bacaan menjelang akhir tahun dalam liturgi gereja berbicara tentang kedatangan akhir zaman. Maka dalam bacaan Injil hari ini yang telah kita dengarkan bersama, Yesus mengajarkan kepada kita tentang perlunya kepekaan terhadap tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Dia mengumpamakan tanda-tanda kehadiran hari kiamat dengan tanda-tanda datangnya pergantian musim. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Adik-adik yang terkasih, Yesus mengajak para murid melalui bacaan Injil hari ini untuk peka terhadap tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah.
Tanda-tanda yang dahsyat dan menakutkan dapat juga menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Terhadap tanda-tanda kedatangan akhir zaman yang digambarkan secara menakutkan, para murid diajak untuk tetap berpegang teguh pada sabda Yesus yang tidak akan berlalu. Itu berarti bahwa dalam situasi sesulit apapun, kerajaan Allah tidak akan jauh dari kehidupan orang yang percaya, yang selalu berpegang pada sabda Tuhan. Yesus Sang Sabda itu adalah kekuatan yang harus menjadi sandaran hidup para murid di masa yang menantang. Nah, adik-adik yang terkasih, seringkali hidup kita terarah pada hal-hal yang memberikan kepuasan sementara. Bahayanya ialah kita sering menganggap yang sementara itu sebagai yang paling bernilai dan menjamin hidup kita. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk menyandarkan hidup kita kepadanya, pada sabdanya yang menyelamatkan. Yesus telah memberi contoh hidup yang bermakna, yang berujung pada kebahagiaan sejati, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Allah dan bakti kepada sesama. Hidup yang ditunjukkan oleh Yesus adalah hidup yang peka, hidup yang peduli terhadap tanda-tanda kehadiran Allah. Allah hadir dalam diri sesama yang membutuhkan maupun dalam peristiwa-peristiwa suka maupun duka dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama untuk menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.